Pada sore hari ini saya akan membawakan satu cerita firman Tuhan, dan firman itu saya ambil di dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang berbunyi, judul perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam kitab ini, apalagi pada ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ketika kita mau menjadi pelita, kita mau menjadi cahaya bagi orang lain, kita juga harus memerhatikan diri kita sendiri, apakah kita sudah layak, kita sudah memiliki hati yang bersih, hati yang tulus untuk melayani, atau untuk kita membagi berkat pada orang-orang di sekeliling kita. Sejujurnya saya pun masih kurang untuk melakukan hal itu, karena saya masih banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa yang terkadang membuat hati seseorang atau hati Tuhan sakit. Namun saya percaya ketika kita mau merubah diri kita mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita mau merubah diri kita akan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita akan bersukacita di kemudian hari karena kita telah berhasil membagi berkat dan menjadi pelita dan cahaya bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang yang ada di dalam rumah itu. Nah, yang dapat saya simpulkan dari ayat ini adalah dia mengartikan bahwa ketika kita sudah bisa menjadi berkat, atau kita sudah menjadi seseorang yang lebih baik dari hari-hari kemarin, kita tidak boleh menyimpan itu sendiri, tetapi kita harus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita betapa pentingnya untuk menebar kasih sesama kita dan menjadi pelita bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Pada ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ayat yang dapat keterangan yang dapat saya simpulkan dari ayat ini adalah tentang bagaimana meskipun kita telah menjadi sosok yang lebih baik, menjadi sosok yang mungkin sudah layak disebut sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh berperilaku sombong, apalagi meninggikan diri kita sendiri. Tetapi setiap perbuatan baik yang akan kita lakukan, marilah kita perbuat dengan hati yang murni, hati yang tulus, dengan segenap hati kita, tanpa kita memandang agama, suku, ataupun ras yang dimiliki orang tersebut. Ketika kita memiliki hati yang tulus, kita telah memiliki hati yang suci, kita akan layak menjadi anak-anak Tuhan, kita akan pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Namun dalam menjadi anak Allah tentunya tidak semudah itu, karena saya pribadi pun merasa sedikit kesulitan, karena pada saat ini saya masih belajar tentang bagaimana saya akan memahami isi dari kitab suci ini. Saya belajar lagi untuk menjadi garam dan terang dunia, karena menurut saya pribadi menjadi garam dan terang dunia itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, apalagi ketika kita mencobanya dengan sikap keegoisan kita sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap proses kita, semuanya itu akan terasa begitu sulit untuk hidup. Dalam Filipi 2 ayat 15 dan ke-16 dikatakan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak pernah berlomba
bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak pernah bersusah-susah. Dalam ayatnya yang ke-15 ini dapat saya simpulkan agar kita tidak bercacat dan bernoda ataupun bercela, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus sering membaca firman Tuhan ini, kita harus merenungkannya setiap hari agar sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita akan menjadi orang yang benar-benar memiliki hati yang tulus, hati yang suci, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dalam belajar firman Tuhan itu sudah saya katakan tadi tidak mudah, namun ketika kita melibatkan Tuhan, kita mau belajar lebih dalam lagi, kita mau bertobat, kita mau mengampuni setiap kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita, ataupun kita mengakui setiap kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat yang diberkati dalam Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Kita akan memperoleh setiap kasih dan karunia dari Tuhan dengan damai sejahtera yang akan kita peroleh. Dan ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita harus memastikan bahwa kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita mau menjadi pelita bagi orang lain, dan kita mau menjadi orang-orang yang diinginkan Kristus agar kita layak menempati sorganya nanti. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar firman Tuhan, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita di dalam tangan Tuhan. Kita belajar lebih dalam lagi firman Tuhan ini agar supaya di saat kita telah layak menjadi umat-umat Tuhan yang pantas disebut sebagai anak-anak Allah, kita mau membagikan setiap hal yang kita dapatkan, setiap hal yang kita pelajari, sehingga kita boleh menjadi pelita bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman, masyarakat, ataupun semua orang yang ada di sekeliling kita. Saya harap setiap firman dan renungan yang saya bawakan boleh menjadi berkat, dan tuntunan Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita, agar kita semua layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan.